Shalom Bapak Ibu jemaat dikasih Tuhan, kita sungguh bersyukur kita boleh ada lagi di hari baru, hari pertama dalam minggu ini. Maka mari kita akan bersama-sama menyambutnya dengan merenungkan firman Tuhan kembali. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan anugerahkan lagi. Kami ada di hari ini dan kami mau renungkan dan mau melandasinya dengan firman-Mu. Mohon hikmat dan pengertian Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan kita terambil dalam Matius 1 ayat 1 dan 17. Inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud, anak Abraham. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Itulah firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada hari ini. Nah, tema kita pada hari ini adalah belajar dari silsilah Yesus Kristus. Nah, saudara, apa yang saudara rasakan dan sikapi tatkala saudara membaca dan mempelajari silsilah keluarga saudara? Bisa menimbulkan dua reaksi. Ya, pastinya reaksi pertama, ya dia akan bosan, malas karena menilai bahwa hal tersebut nggak ada penting-pentingnya, nggak ada faedahnya. Karena yang dibaca adalah orang-orang yang sudah meninggal dan tidak ada kaitan atau hubungannya, bahkan relevansinya dengan kehidupannya saat ini. Nah, sementara reaksi kedua justru akan merasa bangga, dia merasa bernilai, bermartabat dan terhormat ketika ia atau keluarganya ada dan masuk dalam silsilah. Apalagi kalau dideretkan dengan orang-orang yang dahulu pernah sukses, terpandang, dan lain sebagainya. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, bagaimana kita memandang dan memahami silsilah Yesus Kristus Tuhan kita? Nah, pertama bahwa setiap kehadiran kita di dunia ini, siapapun dia, di zaman apapun dia, apalagi yang telah percaya kepada Kristus, tidak ada yang kebetulan. Tidak ada terjadi secara keberuntungan, apalagi dadak-dadakan. Semua dirancang Allah, sudah ditentukan Allah dan berada dalam kedaulatan mutlak Allah yang absolut. Termasuk kehadiran Tamar, Rahab, Rut, dan Batseba. Yang dalam silsilah Kristus sesungguhnya mereka bukanlah orang-orang asli bangsa Israel. Namun mereka masuk dalam garis keturunan yang melahirkan Mesias. Itulah Kristus, Yesus. Nah, kedua, dari silsilah Kristus ini kita memperhatikan bahwa setiap keadaan dan pengalaman hidup atau latar belakang seseorang tidak ada yang salah, tidak ada yang sial, tidak ada juga yang gagal total. Perhatikan beberapa tokoh dalam silsilah Yesus seperti perselingkuhan Yehuda dan Tamar melahirkan Peres, perselingkuhan Daud dan Batseba melahirkan Salomo. Uzia pernah kena kusta karena kelancangannya. Yotam pernah mengorbankan anaknya ke dalam api. Ahas melakukan apa yang jahat dengan menyembah berhala. Sedangkan Manasye menurut tradisi memutilasi Nabi Yesaya. Nah, ini bukan memberi excuse atau alasan atau ruang bagi kita untuk kita buat kejahatan. Dan kejahatan itu nggak apa-apa, bukan. Ya, melainkan hendak memberitahu bahwa kalau kita dipilihnya, engkau dipilihnya, maka dia akan menerima diri kita dan dirimu apa adanya. Dan dia akan membaharui serta memakaimu seturut dengan kehendaknya dan rencananya. Nah, yang ketiga, dari silsilah Kristus ini bahwa apa yang dirancang Allah tidak akan pernah gagal. Semua akan berhasil, namun semuanya ada dalam waktunya atau ada dalam agendanya Tuhan. Ayub 42 ayat 2 berkata, aku tahu Allah sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rancangannya yang gagal. Dan Galatia 4 ayat 4 berkata, tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Dan yang keempat, bahwa dengan silsilah Yesus Kristus ini membuktikan bahwa asal-usul keluarga Yesus adalah manusia biasa. Ia tidak lahir dari makhluk supranatural. Matius juga tidak mengatakan bahwa Yesus tiba-tiba turun dari langit. Sebaliknya, ia memberitahu kepada kita bahwa Yesus datang dari keluarga manusia biasa.
Nah, silsilah ini hendak membuktikan akan kesejatian dari kemanusiaan Yesus, sekaligus di saat yang sama membuktikan bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang benar, Allah yang setia, Allah yang konsisten dengan firman-Nya, dengan janji dan nubuatannya. Dia adalah Allah ya dan amin dalam melaksanakan kehendak-Nya. Karena itu, melalui silsilah Yesus Kristus ini, mari kita tidak hanya melihat sebagai sebuah historis perjalanan kehidupan manusia, tetapi mari kita melihatnya sebagai bagian yang kita renungkan di hari Natal, di masa raya Advent ini. Dengan sikap kita adalah mari semakin mengucap syukur dan marilah kita semakin rendah hati. Yang kedua, mari semakin percaya dan mari semakin mengandalkan Dia. Dan yang ketiga, mari kita semakin hidup taat dan setia menghidupi dan melakukan firman Tuhan. Dan semakin siap menghadap Tuhan ketika kelak Dia datang menjemput dan memanggil kita ke sorga bersamanya, atau ketika Dia datang kembali di akhir zaman. Kenapa? Karena setiap kehadiran saudara tidak ada yang salah, tidak ada yang gagal. Dia sudah merancangnya sebagaimana Kristus. Itu juga demikian dengan saudara yang sungguh adalah anak-anaknya. Tuhan kiranya memeteraikan firman dan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu. Kami bersyukur kami boleh belajar dari silsilah Kristus Yesus Tuhan kami. Dan itu menjadi sebuah konfirmasi bahwa setiap hidup kami ada karena Tuhan dan memiliki tujuan Tuhan. Dan agar supaya kami sungguh dapat dipakai Tuhan menjadi alat keselamatan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini, kiranya menjadi berkat. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.